Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra akan mendatangkan berkah lebih banyak. Shinfa Yang Sutra Teratai, episode 1220. Mendengarkan kebenaran tentang penderitaan, bahwa semuanya diakibatkan oleh keserakahan dan noda batin lainnya. Inilah kebenaran tentang sebab penderitaan. Para bodhisattva berlandaskan pada kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, memikirkan secara cermat akan buah kebodian, paling unggul dan tiada tara. Mereka mencapai sendiri jalan pencerahan, juga berharap agar semua makhluk secara merata semuanya mencapai kebodian. Bersungguh hati mendengar dan melihat, harus memahami lebih banyak. Kita harus mendengar, merenung, dan mempraktekkan. Setiap hari mendengar Dharma, mendengarnya ke dalam, lalu bersungguh-sungguh merenungkannya. Juga perlu mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Waktu yang begitu lama selalu berkata demikian. Dari awal, isi hati Buddha adalah Dharma Agung dari satu kendaraan sejati, ingin menyampaikan kepada semua orang. Setiap orang dapat mencapai kebudaan, tetapi para makhluk tidak dapat menghayati dan memahami Dharma Agung. Buddha hanya bisa memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, dengan ajaran 4 kebenaran mulia. Oleh itu, para makhluk mendengar kebenaran tentang penderitaan dan memahaminya. Penderitaan, sungguh menderita. Dari mana asal penderitaan? Keserakahan, kebencian, kebodohan, dan berbagai kegelapan batin dan noda batin terakumulasi dan menjadi penderitaan di dunia. Ini adalah nilai kebenaran. Sudah dipahami. Jika ingin melenyapkan penderitaan, harus dengan memahami asal mula dari sebab penderitaan. Untuk memahami sumber dari sebab penderitaan, harus bersungguh-sungguh mencari tahu sumbernya. Barulah dapat melenyapkan sumber dari sebab penderitaan. Hanya dengan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana. Benar, penderitaan adalah buah. Sebab penderitaan adalah benih. Sebab dari buah penderitaan berasal dari akumulasi keserakahan, kebencian, kebodohan, dan berbagai kegelapan batin dan noda batin. Karena itu, bodhisattva membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, mulai mempraktekkannya dalam tindakan nyata, mempelajari kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Berhubung kehidupan manusia penuh derita, kita datang ke dunia sedemikian, disebabkan oleh berbagai macam kegelapan batin. Kita harus bersungguh hati mawas diri. Bagaimana caranya agar kita dapat mempelajari sebab musabab lenyapnya penderitaan? Bagaimana kita dapat menemukan jalan ini? Dengarkan pengajaran dari Buddha. Setelah memahami, kita sendiri sudah memahami. Dari kita sendiri harus berupaya untuk melenyapkan niat pikiran keserakahan, kebencian, kebodohan, dan keangkuhan, serta keraguan terhadap Dharma, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Melenyapkan niat pikiran ini, bukan saja memastikan niat pikiran ini tidak timbul, perilaku kita juga harus menuju ke arah yang benar. Maka, setelah memahami, kita melatih diri sendiri, lalu kita harus mempraktekkannya. Kata Sang Buddha, lenyapnya penderitaan, jika hanya melenyapkan penderitaan diri sendiri, bukan tujuan akhir. Seharusnya juga memberi manfaat pada orang lain, hingga kerisauan terkikis. Prinsipnya adalah ke dalam maupun keluar harus jalan berbarengan. Jika hanya satu orang yang melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, di luar masih terdapat para makhluk yang banyak sekali. Dalam lingkungan besarnya masih terjadi keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang terus dilipat gandakan, dan karma terus-menerus diciptakan. Jika demikian,
Kalau hanya satu orang yang melenyapkan, bukanlah pamungkas. Pengajaran oleh Sang Buddha adalah harus mempraktekkan jalan kebenaran. Jalan ini harus dibentangkan sampai masuk ke tengah orang banyak. Jadi, para bodhisattva berlandaskan pada kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, memikirkan secara cermat akan buah kebodian. Jika ingin mengikis buah penderitaan, maka sekarang makin perlu mencari buah kebodian. Bodhi adalah kesadaran. Jika sendiri hanya menjaga sebersih niat ini, tetapi masih belum dapat memahami secara tuntas kesadaran, maka perlu mencari cara harus bagaimana agar sepenuhnya dapat mengikis prinsip penderitaan dan sebab akibat. Jadi, kita harus pergi mencarinya, mencari sumber pencerahan. Bagaimana supaya tercerahkan? Harus sampai mencapai paling unggul dan tiada tara. Mereka mencapai sendiri jalan pencerahan. Pelatihan diri bukan hanya yang penting saya tidak serakah. Saya hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri, tidak melakukan apapun. Saya tidak serakah pada orang lain, saya tidak mengambil keuntungan dari orang lain, juga tidak berselisih dengan orang lain. Dengan ini, apakah berarti saya sudah mengikis tentang kerisauan? Anda mengikis kebodohan batin, namun belum mengikis kerisauan, mengikis keserakahan, kemarahan, dan kebodohan, yang menjadi sumber utama kerisauan belum dikikis, maka harus sampai mencapai pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna ini berarti harus sampai paling unggul dan tiada tara, yang berarti pencerahan sempurna yang tiada tara. Kita harus berjalan mengarah pada tujuan ini, sampai kita bisa mencapai jalan pencerahan. Untuk mencapai jalan pencerahan, harus sekaligus peduli pada orang lain, sehingga harus berharap secara merata, harus membangkitkan ikrar agung, berharap agar semua makhluk secara merata semuanya mencapai kebodian. Bukan hanya saya sendiri yang mencapai jalan pencerahan saja, saya masih harus berharap setiap orang bisa mencapai kebodian. Ini adalah tekad dan ikrar bodhisattva. Tekad dan ikrar bodhisattva adalah menyadarkan para makhluk secara meluas. Manusia awam menginginkan banyak hal, mencakup sangat banyak. Mereka menginginkan banyak hal. Walaupun mereka telah yakin pada Buddha, telah mempelajari ajaran Buddha, namun mereka masih tetap sama. Permintaan mereka sangat banyak. Pada zaman Buddha, ada sepasang suami istri sering datang ke griya setiap hari untuk memberi persembahan. Bahkan semua hal di griya mereka akan bersumbangsi, datang membersihkannya. Sepasang suami istri ini demikian tulus untuk bersumbangsi. Mereka begitu tulus setiap hari. Pada suatu hari, Buddha melihat sepasang suami istri ini sedang membersihkan kebun. Buddha berjalan ke arah mereka, kemudian bertanya pada istrinya, "Upasika budiman, setiap hari melihat Anda datang membersihkan, setiap hari menyediakan air panas untuk teh. Demikian memasak teh dan menyiapkan air untuk para sangha ini. Begitu dipenuhinya. Kalian demikian tulus. Sepasang suami istri ini, apakah kalian memiliki permintaan? Apakah ada sesuatu yang kalian inginkan sebagai imbalan?" Upasika ini, dia menjawab pada Buddha dengan berkata, "Buddha, kami adalah dengan tulus mendekati Buddha dan untuk bersumbangsi. Tetapi jika Anda bertanya apakah saya menginginkan sesuatu, dalam batin saya memiliki permintaan." Buddha bertanya kepadanya, "Apa keinginan hatimu?" Upasika menjawab, "Saya sangat berharap bisa memiliki 4 anak." Buddha bertanya kepadanya, "Mengapa Anda ingin memiliki 4 anak?" Dia membalasnya demikian. Dia berkata, "Dari 4 anak ini saya berharap untuk yang pertama menjadi pedagang dan seiring bertumbuhnya usia, dia akan sukses dalam bisnisnya dan menghasilkan banyak uang
sehingga dia bisa hidup tanpa khawatir, menikmati hidup dan dapatkan banyak kekayaan. Buddha bertanya kepadanya, "Dan jika Anda memiliki anak kedua, apa yang Anda ingin dia lakukan?" Dia membalasnya, "Jika memiliki anak kedua, saya berharap dia membeli banyak tanah dengan ladang dan rumah. Saya berharap bahwa setiap tahun dia akan mendapatkan panen yang berlimpah. Apakah itu beras atau biji-bijian dan lainnya, akan mengisi gudang-gudangnya dan hidupnya akan tanpa khawatir. Dan jika Anda memiliki anak ketiga, apa yang Anda ingin dia lakukan? Jika saya memiliki anak ketiga, saya berharap dia bekerja di kantor pemerintah, dan baginya untuk mencapai kesuksesan dan ketenaran, menjadi pejabat tinggi. Jadi dia bisa membawa nama baik keluarga kami. Jika keluarga kami memiliki anak yang menjadi pejabat tinggi, maka saya akan merasa puas." Sang Buddha bertanya, "Kamu juga menginginkan anak keempat. Apa yang akan dilakukan anak keempat ini?" "Jika saya memiliki anak keempat, saya berharap dia meninggalkan kehidupan duniawi, sehingga dia dapat mengikuti di sisi Buddha untuk melatih diri dalam sangha. Di masa depan, dia dapat memperoleh buah pencerahan dan dapat menyadarkan semua makhluk, menyadarkan orang tuanya, dan semua makhluk hidup." Mendengar ini, Sang Buddha tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kamu sangat pintar merencanakannya. 4 hal yang Anda inginkan ini." Tidak lama kemudian, upasika ini hamil dan memiliki seorang anak. Tetapi dia hanya memiliki seorang anak. Jadi, upasika ini sangat mencintainya. Kedua orang tuanya sangat mencintai dan menyayanginya, dan mereka merawatnya dengan cermat. Anak ini tumbuh dari tahun ke tahun. Suatu hari, anaknya bertanya kepada orang tuanya. Dia berkata, "Saya sangat berterima kasih. Saya melihat betapa kalian berdua sangat memerhatikan saya, dan dibanding dengan orang tua lainnya, mereka lebih mencintai saya. Mengapa kalian berdua begitu mencintaiku dan melindungiku dibandingkan dengan orang tua lain? Mereka lebih mencintai saya. Mengapa demikian?" Sang ibu kemudian menceritakan kisahnya di masa lalu kepada sang anak. Sewaktu itu, ia memohon 4 orang anak kepada Buddha. Setelah selesai menceritakannya, sang ibu berkata, "Yang kuminta ada 4 orang anak, tetapi yang kumiliki hanya kamu seorang, sehingga cinta kasih yang seharusnya kuberikan kepada 4 orang anak, semuanya dipusatkan untuk dirimu saja. Jadi, kamu baru bisa merasakan cinta kasih orang tuamu seperti ini." Kata-kata sang ibu masuk ke dalam hati sang anak, sehingga dia pun berpikir bagaimana caranya untuk bisa memenuhi harapan orang tuanya. Dia harus bekerja keras, harus bersungguh-sungguh. Saat usianya belum memasuki 20 tahun, dia sudah mulai berbisnis dengan orang lain, dan bisnis perdagangannya sangat berhasil. Beberapa tahun kemudian, dia sudah mendapatkan banyak keuntungan. Saat usianya 20 tahunan saja, sudah bisa memiliki banyak uang. Dari demikian banyaknya uang yang ia miliki, sebagian digunakan untuk membeli sawah. Sesuai dengan rencana, usaha pertaniannya pun sangat berhasil. Setiap tahun pasti berhasil memanen padi. Beras yang dipanen selalu memenuhi lumbung padinya, sehingga membuat orang tuanya bahagia. Selain itu, dia juga bersungguh hati di tengah masyarakat. Baik bisnis maupun bercocok tanam, semuanya sangat berhasil. Suatu ketika, raja dan para menteri melihat kecemerlangan anak muda ini, sehingga anak muda ini diundang untuk memasuki istana raja. Raja kemudian berdiskusi dengan si anak muda dan merasa bahwa dia memiliki idealisme tata kelola pemerintahan yang sangat tinggi. Lalu, raja memberikan sebuah kedudukan yang sangat tinggi kepadanya. Ia menjadi pejabat tinggi, sehingga membuat keluarga besarnya bangga. Dalam kurun waktu ini, dia berkata kepada orang tuanya,
Ayah, ibu, dari 4 hal yang kalian inginkan, saya sudah mencapai 3 hal. Namun, hidup ini tidak kekal. Kekayaan ada batasnya. Kita sekarang sudah kaya, namun masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Hidup ini tidak kekal. Pada akhirnya, berapa lama kita bisa menikmati kekayaan ini? Apalagi kebun kita, rumah dan tanah kita. Cuaca harus bagus, barulah tanaman bisa tumbuh. Ini tergantung pada iklim. Kadang-kadang, jikalau 4 unsur tidak selaras, dan bumi bisa saja menghasilkan panen yang buruk. Keberuntungan dan bencana sulit diperkirakan. Bahkan ketika seseorang memimpin pemerintahan, sebenarnya hidup manusia tidaklah kekal. Pada akhirnya juga akan berlaku hukum alam. Bisa menjadi tua dan sakit. Pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ayah dan ibu juga yakin terhadap Buddha dan ajaran Buddha, dan kalian juga memohon kepada Buddha agar anak keempat kalian bisa meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ayah dan ibu, apakah sekarang kalian memperbolehkan saya untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga? Saya bisa bergabung dalam sangha dan mencari nilai kebenaran yang terunggul. Kemudian, saya bisa kembali dan membantu kalian agar bisa memahami sumber dari kehidupan, dan agar kalian bisa memahami prinsip kebenaran dari kehidupan. Saat itu, saya menjadi utusan Buddha. Saya bisa meneruskan misi Buddha dan menyadarkan semua makhluk di dunia. Ayah dan ibu, apakah kalian bisa mengizinkan saya untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga? Ayah dan ibunya juga adalah murid Buddha. Mereka sangat tulus dan tidak pernah lupa bahwa tekad yang diminta dari Buddha, jadi mereka rela berpisah dengan anaknya, agar anaknya bisa meninggalkan kehidupan berkeluarga. Memang beginilah hidup. Ada banyak harapan yang ingin kita capai, tetapi Sang Buddha masih mengabulkan harapan wanita itu. Dia ingin mempunyai 4 anak. Walaupun dia punya 1 anak, anaknya mampu mengabulkan semua 4 harapan. Harapan terakhirnya adalah agar anaknya dapat menjadi biksu. Dan ini adalah yang terunggul dalam pencapaian kehidupan. Ada berapa banyak yang dapat kita capai? Dalam sebersit pikiran, sang ibu memohon begitu banyak. Sebenarnya, dari sebersit pikiran, selama itu benar dan baik, apakah ada harapan yang tidak bisa kita kabulkan? Apalagi sesuatu yang tidak kekal, penuh dengan penderitaan dan kosong. Seperti kekayaan, tanah, dan kedudukan. Ini semuanya pada dasarnya adalah tidak kekal. Apa yang kita kejar pada akhirnya ternyata kosong. Jadi, dengan kebenaran dari penderitaan, penyebab lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Apabila kita memahami dengan jelas kebenaran dari penderitaan, kita akan menyadari bahwa itu semua datang dari pengejaran kita. Apabila kita mengejar hal yang salah, kita akan menjadi bingung dan tersesat. Apabila kita mengejar kekayaan, kita hanya terus mengejarnya. Ini bisa berlangsung selamanya tanpa akhir. Kita mungkin berharap kita bisa selalu mempunyai panen yang berlimpah. Tapi, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Ini sangatlah tidak mungkin. Apabila suatu hari iklim sedang tidak baik, rasa kehilangan akan membuat kita menderita. Naik turunnya pejabat bahkan lebih serius. Sebersit pikiran menyimpang akan menyebabkan kerugian besar pada negara. Jika itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat negara, seseorang harus menjunjung tinggi pikiran lurus dan bermanfaat bagi rakyat. Tetapi, naik turunnya pemikiran manusia biasa yang belum sepenuhnya mencapai pencerahan yang terakhir, pasti akan memiliki pemikiran yang menyimpang. Jadi, dalam urusan negara, untung dan rugi benar-benar selisih tipis. Berbahaya. Hanya satu yang aman,
dan itu adalah yang terakhir, kebenaran sejati. Sehingga kita memahami nilai kehidupan, kebenaran sejati membuat kita terbuka melihat materi di dunia, sehingga kita memahami penderitaan dari kesalahan di dunia menyebabkan masalah, dosa karma bertambah. Hanya dengan mengejar kebenaran sejati, baru kita dapat mengetahui bencana dan berkah. Sebersit pikiran yang menyimpang akan menyebabkan bencana bagi generasi manusia yang akan datang. Ini adalah pikiran yang menyimpang yang akan menyebabkan petaka akibat ulah manusia dan bencana alam. Jika sebersit pikiran benar, itu akan menciptakan berkah bagi manusia. Prinsip kebenaran akan bertahan selamanya di dunia. Apabila kita mempertahankan prinsip kebenaran di dunia ini, dengan demikian maka akan memberi kedamaian pada dunia, mengurangi bencana di bumi kita. Yang dibutuhkan adalah prinsip kebenaran terus bertahan di dunia. Meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk melatih diri bukan saja tidak menimbulkan pikiran jahat, bahkan terus melakukan praktek kebajikan, menciptakan berkah dan menjalin jodoh baik, menebarkan benih kebajikan. Inilah dunia kita dan sudah seharusnya memiliki arah yang benar, sehingga dikatakan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan, yaitu dengan prinsip kebenaran. Apabila kita sudah memahami semua ini, ditambah lagi diri kita juga mulai bertekad membuat ikrar agung dan juga mengembangkan kebodian kita, terus mengejar prinsip kebenaran. Inilah jalan untuk memperoleh pencerahan. Jalan menuju pencerahan tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, juga harus membuat ikrar agung memberi manfaat bagi orang lain. Semua makhluk dapat mencapai kebodian. Ini baru sungguh-sungguh dikatakan dunia kita. Tujuan utama dari kehidupan di dunia, Buddha membabarkan Dharma, lubuk hatinya menaruh harapan terhadap satu ajaran kendaraan besar. Demikianlah beliau berharap setiap orang dapat memahaminya, sehingga beliau juga membabarkannya kepada semua makhluk. Sehingga naskah sutra sebelumnya kita mendambakan agar bisa terus menegakkan Dharma, bukan saja menjadi orang yang melindungi dan menegakkan Dharma, kita juga harus mempertahankan Dharma, menerima ajaran Dharma, mendengarkannya, membabarkannya, dan terus melindungi dan menegakkan Dharma. Sehingga naskah sutra sebelumnya mengatakan, sekiranya selama satu kalpa, seseorang terus menyimpan niat tidak baik, menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha, adalah mendatangkan dosa berat yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Ini adalah para makhluk yang dipenuhi kegelapan batin. Jika makhluk yang penuh dengan kegelapan batin tidak menghormati Buddha Dharma, kemudian memfitnahnya lagi, ataupun di dalam Buddha Dharma, para praktisi ajaran Buddha sendiri yang nantinya akan merusak sangha. Seperti Dewadatta. Meskipun mengenal Buddha Dharma, tapi keserakahannya belum ditundukkan. Dia masih ingin mengalahkan Sang Buddha. Dia sendiri juga ingin memimpin sangha. Dia berharap sangha yang dipimpinnya dapat melampaui sangha Buddha. Maka senantiasa seperti ini, menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha. Meskipun Dewadatta adalah kerabat, sanak saudara, juga adalah sepupu Buddha, dia juga telah menjadi seorang biksu. Tetapi dengan demikian, dia menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha, karena dia memiliki niat tidak baik, sama juga mendatangkan dosa yang tak terhingga. Dewadatta seperti ini, dia juga harus masuk neraka. Karmanya sangat berat, apalagi orang biasa, orang awam yang biasa, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, kemudian akan mengikuti dan menyebarkan apa yang dikatakan orang lain,
Ini adalah makhluk yang penuh dengan kegelapan batin dan kerisauan. Delusi adalah prinsip kebenaran yang tidak bisa dibedakan mana yang benar dan salah. Mereka menyampaikan kebingungan mereka kepada orang lain. Niat tidak baik seperti ini menjauhi mitra bajik dan mendekati teman yang jahat. Orang-orang yang seperti ini tidak memahami prinsip kebenaran, tidak memahami sampai tuntas tentang prinsip kebenaran. Oleh karena itu, mudah baginya untuk kehilangan perhatian benar. Ini mendatangkan karma yang tak terhingga, karma yang sangat berat. Ada lagi, namun sekiranya ada orang yang membaca, melafal, dan menegakkan sutra teratai, seseorang yang mengucapkan kata-kata jahat padanya, biar barang sekejap pun, dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Orang yang seperti ini, demikian di hadapan Sang Buddha menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha. Pada era Sang Buddha demikian, ini adalah karma yang diciptakan oleh diri sendiri, masih harus merasakannya sendiri. Semisalnya Sang Buddha telah wafat, ada orang yang bertekad untuk membacanya, orang yang menegakkan sutra teratai, ataupun ada orang yang datang mendengarkan sutra, akan tetapi dharma tidak masuk ke dalam batin. Kemudian pikiran tergerakkan, demikian mengucapkan kata-kata jahat. Ini mengakibatkan dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Orang yang demikian, bahkan jika hanya sebentar memfitnah, orang yang menegakkan sutra di masa yang akan datang, dosa yang demikian dibandingkan saat Sang Buddha masih di dunia, memarahi Sang Buddha di hadapannya, dosa orang yang demikian lebih berat. Karena memarahi Sang Buddha tidak merugikan bagi Sang Buddha. Akan tetapi, bagi orang yang memfitnah penegak sutra di masa mendatang, karena orang yang menegakkan sutra di masa mendatang masih belum memahami secara tuntas, batin masih mengalami pasang surut. Dia dengan bersungguh hati ingin menyebarkan dharma, akan tetapi difitnah orang lain. Sebersih tekad pembinaan diri ini sangat mudah goyah. Tekad pembinaan diri goyah. Dengan demikian, orang yang menyebarkan dharma Sang Buddha pun berkurang. Karena demikian, prinsip kebenaran di dunia pun perlahan-lahan akan kendur. Demikian memfitnah dharma Sang Buddha pun makin kendur. Orang yang demikian dosanya sangat berat. Mereka merugikan diri sendiri. Memfitnah dharma Sang Buddha pada dasarnya merugikan diri sendiri. Akan tetapi merugikan orang lain, sehingga karena demikian dosa tersebut berlipat ganda. Selanjutnya, naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Seandainya ada seseorang yang mencari jalan kebudaan, selama 1 kalpa mengatupkan telapak tangan di hadapanku dan memberi pujian dengan gata yang tak terhingga, dikarenakan pujiannya terhadap Buddha akan memperoleh pahala kebajikan yang tak terhingga. Namun seseorang yang memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, berkahnya akan melebihi itu. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Ini juga sama lagi prinsip kebenaran. Saat Buddha masih ada di dunia, terus-menerus memuji Buddha. Sebenarnya bagi Buddha tidak bertambah ataupun berkurang, tapi bagi dirinya sendiri, dia memuji Buddha, dia menghormati Buddha, dia otomatis akan belajar agama Buddha. Jadi berkah dia akan sangat besar. Menanamkan berkah menambah kebijaksanaan. Melihat Buddha, timbul hati penuh sukacita. Menghormati, tahu untuk mencari ajaran yang benar. Seperti demikian berlangsung melewati 1 kalpa. Seandainya ada seseorang yang mencari jalan kebudaan selama 1 kalpa, ada orang yang demi mencari metode ajaran dari jalan benar dapat berlangsung selama 1 kalpa. 1 kalpa artinya waktu yang panjang. 1 kalpa adalah sangat lama. Kita sering mengatakan kalpa.
100 tahun umur akan bertambah 1 tahun, terus hingga berumur 84.000 tahun. Lalu 100 tahun umur akan berkurang 1 tahun, terus hingga umur manusia adalah 10 tahun. Coba dipikirkan, apakah waktunya panjang atau tidak? Menggunakan waktu yang begitu panjang untuk mencari metode ajaran dari jalan benar, melalui waktu yang begitu panjang. Tentu saja, yang demikian, pahala kebajikannya sangat besar, karena dia tulus. Waktu yang begitu panjang, terus demikian, hati penuh dengan rasa hormat. Mengatupkan telapak tangan di hadapanku dan memberi pujian dengan gata yang tak terhingga. Mengatupkan telapak tangan dan pergi menuju ke hadapan tata gata selama masa yang panjang memuji Buddha dengan gata yang tak terhingga. Mengatupkan telapak tangan di hadapanku dan memberi pujian dengan gata yang tak terhingga. Beranjali adalah memusatkan atau memfokuskan pikiran di hadapan Buddha, dengan hormat menggunakan setiap kata pujian yang ada, memuji Buddha, Dharma, dan Sangha, menggunakan waktu yang sangat lama atau panjang, 1 kalpa penuh, di saat Tathagata ada di dunia ini, ataupun setelah beliau memasuki parinirwana, menggunakan waktu yang sangat lama atau panjang. Ada orang yang beranjali dengan hormat di hadapan beliau. Dengan waktu yang sangat panjang, mereka akan memuji Buddha, Dharma, dan Sangha dengan kata pujian yang tak terhingga. Dengan demikian, karena pahala kebajikan demikianlah, dikarenakan pujiannya terhadap Buddha akan memperoleh pahala kebajikan yang tak terhingga. Kehidupan Buddha di dunia ini hanya 80 tahun saja, tetapi Buddha membabarkan untuk 1 kalpa. Berapa banyak kehidupan dalam 1 kalpa? Dari kehidupan ke kehidupan, mereka memuja Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan memuji Buddha, Dharma, dan Sangha, dengan demikian, mereka mendapatkan pahala kebajikan sangat banyak sekali. Dikarenakan pujiannya terhadap Buddha akan memperoleh pahala kebajikan yang tak terhingga. Dikarenakan memuji Buddha memperoleh banyak berkah kebajikan. Bagi orang yang memuji Buddha hanya memberi manfaat pada diri sendiri tanpa memberi manfaat pada Buddha. Bagi orang yang menghujat Buddha hanya merugikan diri sendiri tanpa merugikan Buddha. Karena dia memuji Buddha, Dharma, dan Sangha, oleh karena itu pahala kebajikan yang dia terima sangat besar, sehingga bagi orang yang memuji Buddha hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Kata perenungan mengatakan, memuji orang lain adalah memperindah diri sendiri. Ini adalah pahala kebajikan. Anda harus memuji orang lain dengan baik, menjalin jodoh baik dengan mereka. Jika seseorang melakukan sesuatu yang baik, kita akan selalu memuji dia. Yang dia lakukan adalah benar, hal yang benar. Jika Anda memuji dia, dia bisa lebih percaya diri. Jika bisa lebih percaya diri, dia akan melakukan lebih banyak. Jika seseorang mendengar Anda memuji dia, hal yang dilakukannya adalah benar. Anda terus memuji dia. Orang yang kedua juga akan memandangnya. Orang yang ketiga. Ini adalah pahala kebajikan dari memuji. Memuji semua orang berbuat baik, sehingga orang lain lagi mendukung orang lain untuk berbuat baik. Tentu saja, pahala kebajikan diri sendiri memuji orang lain, diri sendiri juga lagi berbuat baik. Jika diri sendiri tidak melakukan, melihat orang lain melakukan, Anda tidak mau memuji dia, sebaliknya Anda memfitnah dia. Jika demikian, bagi Sang Buddha itu tidak bertambah dan berkurang, tetapi bagi orang awam kerugiannya sangat besar. Oleh karena itu dikatakan, memuji orang lain bisa mencapai seluruh masyarakat.
Semua orang melakukan perbuatan baik. Pahala kebajikan ini besar apa tidak? Jika tidak ada alasan, diri sendiri tidak sedang melakukan dan mengatakan apa yang orang lain katakan semacam ini, langsung ikut bergerak begitu mendengarkan sedikit desas-desus. Orang seperti ini memfitnah Sang Buddha. Buddha tidak akan bertambah ataupun berkurang, tapi kerugian bagi orang biasa adalah begitu besar, karena kamu telah merusak tekad pembinaan diri orang, menghancurkan akar kebajikan orang. Seperti ini, apakah masyarakat bisa lebih baik? Semua orang ingin perhitungan, semua orang ingin berbuat kejahatan. Jika demikian, tidak ada prinsip kebenaran di dunia. Sebuah jalan pencerahan yang baik telah dihancurkan. Jalan yang harus dilalui bukankah menjadi penuh berliku-liku? Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana menegakkan sutra, memuji orang yang menegakkan sutra. Ini adalah pahala kebajikan. Jangan pernah sampai mengeluarkan fitnahan, ataupun saat kita sedang melakukan perbuatan baik, munculnya kerisauan dan kebodohan batin yang tidak beralasan. Dengan begitu saja kita sudah berhenti. Ini adalah kerugian bagi diri sendiri. Jadi dikatakan, apakah hendak meningkatkan berkah dan kebijaksanaan, atau hendak mengurangi kerugian? Ini juga ada dalam makhluk awam diri sendiri. Jadi, bagi orang yang menghujat Buddha, hanya merugikan diri sendiri tanpa merugikan Buddha. Sesungguhnya adalah orang yang tekad pembinaan dirinya kokoh, juga tidak akan merasa dirugikan dan dilukai. Tekad pembinaan diri juga tetap saja kokoh. Juga sama, tidak berkurang dan merugi. Bahkan semakin giat bersemangat. Ini adalah kita yang belajar Buddha harus pelajari. Seharusnya dengan sepenuh hati untuk menghayati, untuk memahami. Jadi, namun seseorang yang memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, berkahnya akan melebihi itu. Pahala kebajikan dari memuji orang yang menegakkan sutra adalah lebih besar daripada memuji Buddha. Berkahnya lebih dikarenakan Buddha telah mengikis habis delusi dan tak tergoyahkan lagi oleh hujatan atau pujian. Kita bisa sering-sering mengagumi, memuji orang yang menegakkan sutra. Pahala kebajikannya sangat besar, karena barusan sudah dibahas, ada sutra di dunia, terlebih sutra teratai, adalah harapan mendasar Sang Buddha. Sang Buddha mencapai kebudaan. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Ini adalah pencerahan Sang Buddha. Pencerahan itu pertama kali yang disadari adalah semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Sayangnya, para makhluk memiliki kegelapan batin dari kehidupan ke kehidupan. Selapis demi selapis, tiada berhentinya, terus diperbanyak. Sekarang sifat dari kebijaksanaan dapat demikian. Sangat cepat sudah bisa membuatnya menghayatinya. Sebenarnya sangat sulit. Setiap orang memiliki sifat hakiki pencerahan. Namun agar bisa menghayati, ini adalah luar biasa sulit. Sang Buddha hanya bisa menyimpannya dalam hati. Dharma sejati dari kendaraan tunggal adalah hanya ada satu jalan. Dari tempat umat awam dapat langsung sampai ke tingkat kondisi kebudaan, hanya ada satu jalan saja. Dharma sejati dari kendaraan tunggal adalah hanya ada satu jalan. Akan tetapi, Buddha melihat makhluk demikian, terpaksa mencari jalan lain, berkelok-kelok, menggunakan berbagai masalah, benda, orang, menggunakan orang, masalah, benda, dan lain-lain sebagai perumpamaan. Orang menemui penderitaan apa, harus menggunakan cara apa, membuka penderitaan dalam hatinya, memahami prinsip kebenaran. Harus demikian perlahan-lahan maju, sangat susah, karena makhluk keras kepala sangat sulit dijinakkan.
40 tahun kemudian tidak bisa tidak mengatakannya. 40 tahun kemudian, apakah para makhluk ini telah tersadarkan? Masih juga sulit. Bila memikirkan bait terakhir Sutra Tatai, bodhisattva dari dunia lain muncul, berkata pada Buddha, "Saya bersedia memikul tanggung jawab di masa mendatang. Ajaran kamu ini, Buddha Sakyamuni, tetapi harapan Buddha, para makhluk di dunia saha ini yang mengemban tanggung jawab. Tidak ada yang berani, karena para makhluk keras kepala susah dijinakkan. Bila memikirkan bait ini, kita akan berpikir, bukankah sangat sulit untuk menegakkan sutra ini?" Sariputra terunggul kebijaksanaannya. Juga Buddha memberi peramalan yang pertama kepadanya, tetapi Buddha demikian memberi peramalan kepadanya, membuktikan dia juga akan menjadi Buddha di masa mendatang. Setelah menerima peramalan dan membuktikannya, Buddha mengharapkan para makhluk di alam saha akan menerima ajaran ini. Semua orang berdiam diri, tidak berani menerimanya. Bisa terlihat harapan mendasar Buddha diungkapkan dengan bebas. Sebenarnya ada berapa orang? Apakah masih ada orang yang benar-benar memahami batin Buddha? Sangatlah disesalkan. Akan tetapi, waktu tidak menunggu orang. Dharma juga harus dibabarkan, tak berdaya. Maka Buddha pada bab ini terus memberi semangat pada setiap orang. Harus kokohkan batin pelatihan, harus menerima dan menegakkan, juga harus melindungi dan mempertahankan. Kita sendiri menerima dan menegakkan, juga harus melindungi dan mempertahankan. Melindungi dan mempertahankan harus tak berhenti memuji Buddha, Dharma, Sangha. Harus selamanya tersebar di alam manusia. Kendaraan dari kebenaran tunggal ini tidak berhenti disebarkan, sehingga namun seseorang yang memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, berkahnya akan melebihi itu. Berkah kebajikan pada zaman Buddha lebih besar, maka berkahnya akan melebihi itu. Karena Buddha telah mengikis habis delusi, sehingga tak tergoyahkan lagi oleh hujatan atau pujian. Baik kamu memujinya atau menghujat, bagi Buddha tiada perbedaan. Tetapi terhadap orang selanjutnya sangat berbeda. Menghujat atau memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, dosa atau berkahnya akan melebihi itu. Dikarenakan orang yang menegakkan sutra itu, jasa dan prakteknya belum sempurna, seandainya menerima hujatan, apa yang dipelajari akan ditinggalkan. Sebaliknya, jika dipuji dan dihormati, apa yang dipelajari akan berhasil. Sehingga, menghujat atau memberi pujian pada orang yang menegakkan sutra, dosa atau berkahnya akan melebihi itu. Ini merupakan orang yang menegakkan sutra. Pahala kebajikan belum sempurna. Jasa dan prakteknya belum sempurna. Seandainya menerima hujatan, apa yang dipelajari akan ditinggalkan. Yang dipelajari, tekad yang dibangkitkan, semuanya akan ditinggalkan. Sehingga, sebaliknya, jika dipuji dan dihormati, apa yang dipelajari akan berhasil. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati terhadap orang yang menegakkan sutra mungkin bisa melukai. Terhadap fenomena dan prinsip kebenaran, kita harus membedakannya. Jangan mengikuti apa yang dikatakan orang. Jika demikian, kerugian kita lebih besar. Kita tidak lagi berani menjalankan dan menegakkan jalan bodhisattva. Demikian kita sendiri juga akan terluka. Sehingga naskah sutra ini demikian panjang. Dalam bab Guru Dharma berharap kita setiap orang menegakkan Dharma. Sebagai guru, membabarkan prinsip kebenaran. Ini merupakan harapan Buddha terhadap kita, dan kita juga harus lebih bersungguh hati.